Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, mengucap syukur kita boleh berkumpul di tempat ini. Mari dengan kesungguhan hati kita masuk dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan diri kita. Memberi waktu Bapak Ibu dapat berdoa secara pribadi, bersaat teduh, persiapkan diri, dan saya akan mendukung dengan pembacaan firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena Dialah yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami undang jemaat beri bersama-sama dengan kesungguhan hati, dengan penuh ucapan syukur, kita akan menaikkan pujian, biar seluruh bumi menyanyikan kebesaran. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, bukan namanya. Haleluya. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji. Pujilah Tuhan kita, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Amin. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri
Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia namanya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, muliakan namanya, muliakan namanya. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang agung, Allah kami yang besar, Allah kami dahsyat, dan Allah kami yang penuh kasih. Allah itu yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, memberkati kami hari lepas hari Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini bersama-sama kami boleh datang ke tempat ini untuk berbakti kepada Engkau Tuhan, memuji, mengagungkan kemuliaan-Mu, dan kami juga memberi berkat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkati ibadah pagi hari dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami yakin, kami percaya, kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami boleh pulang membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Segala kuasa jahat roh jahat mengganggu dalam kelangsungan ibadah ini, hamba-Mu tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus punya otoritas penuh memberkati jalannya ibadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Yesuslah Allah yang hidup, sehingga Dia layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Mari kita akan masuk ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Kita akan bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja, masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja, beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja, beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah Raja di atas segala raja. Pagi hari ini kita akan disambut oleh Pak Pendeta Stefanus, kami persilahkan. Selamat pagi dan salam.
Bapak Ibu, mari bersama-sama seluruh jemaat kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kasih Tuhan yang besar yang Tuhan Yesus limpahkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita sudah masuk di awal bulan Agustus ya, bulan yang ke-8. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, pagi hari ini mari Bapak Ibu, dalam ibadah kita mau sungguh-sungguh kita siapkan hati, jiwa, tubuh kita, pikiran kita, untuk kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, dan tentunya kita dengan segenap hati membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus dibentuk, kita diajar, dididik, diarahkan untuk hidup di dalam rancangan dan kehendak-Nya. Selamat datang, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ada berkat keistimewaan tersendiri ketika kita menjadi orang-orang percaya, yaitu Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, sehingga kita dilayakkan untuk memanggil Dia Aba, ya Bapa. Mari kita bersuka cita memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian, Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Kami undang jemaat bersama-sama dengan sukacita kita menaikkan pujian ini. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan,
Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau, Yesus, ku cinta kau, ku cinta kau, Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Haleluya, kitalah umat pilihan Tuhan. Untuk itu kita boleh bersuka cita, kita memuliakan Tuhan, kita nyatakan kemuliaannya. Bersuka cita, kita naikkan pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan. Dengan sukacita kesungguhan hati, kita menaikkan pujian, kita memuliakan Tuhan kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja.
Raja. Haleluya. Amin, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, dialah Raja di atas segala Raja. Mari saat ini kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Habakuk pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Singer akan membacakannya. Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang keempat. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti akan dikupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan dengan judul Tetap Percaya Menanti Proses Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk benar-benar fokus mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan yang menilik hati kita, meluruskan jalan kita, sehingga apapun pergumulan dalam hidup kita, Tuhan campur tangan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Kita mempersiapkan dengan menaikkan pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami undang jemaat berdiri menyanyikan pujian sebagai persiapan kita mendapat kebenaran firman Tuhan dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah, ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, ku takkan menyerah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kalau hari ini kami boleh ada berdiri di hadapan hadirat-Mu, semua karena kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Tiada kata yang lebih utama untuk kami naikkan selain puji dan sembah serta syukur kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami bersama-sama menyiapkan hati pikiran pendengaran kami untuk kami dibentuk, kami diajar, kami diproses melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Allah Roh Kudus tolonglah kami, jamah seluruh kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh jemaat-Mu yang hadir, supaya benih kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam setiap hati kami. Hamba-Mu yang telah menyiapkan segala hal untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, semuanya tidak ada apa-apanya, tanpa campur tangan-Mu, tanpa urapan-Mu, tanpa tuntunan-Mu. Oleh karena itu, pada pagi hari ini hamba berserah penuh di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kau yang mengambil alih, menuntun, menguasai hamba, sehingga apa yang tersampaikan datang dari hikmat-Mu. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari katakan bersama, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur sudah semarak kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini kerja bakti atau ada lomba, atau mungkin juga ada jalan sehat, ya biasanya kan begitu. Mas Andri kalau nggak salah pagi tadi sudah kerja bakti ya, atau mungkin malam malah. Ya karena pagi hari ini harusnya saya kerja bakti, tapi Pak RT dan warga di lingkungan sudah tahu Bapak Ibu Saudara bahwa setiap minggu saya harus beribadah, dan memang itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan satu kebenaran berbicara tentang dua hal penting, yaitu proses menunggu, proses dan menunggu, menanti, saudara-saudara. Tapi yang tidak kalah penting adalah iman, percaya, tetap percaya ketika kita sedang menanti atau kita sedang menunggu. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara nunggu, ini Pak Toto mungkin tiap hari, ya Bapak Ibu Saudara, saya ketika berangkat ke rumah sakit itu kan biasanya sudah sampai Telogosari, asalkan di Kampus Biru, Bapak Ibu Saudara sudah lambat, itu mesti suwi, nunggu Bapak Ibu Saudara, lampu hijau, lampu merah. Kebetulan bensinnya sudah mepet dan harus beli, ngantri lagi, ini salah satunya begitu. Dan kemarin
Mas Elsa Gantara itu di statusnya, wah nunggune dawa banget. Itu saya alami bukan hanya berminggu-minggu tapi berbulan-bulan. Ketika beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu saudara saya fisioterapi itu wah nunggunya. Dan saya bilang sama gembala, ketemu nih wong tua-tua, orang yang pakai kursi roda, orang yang pakai krek. Wah, ini saya kalau tidak bergantung pada Yesus iso kena mental ini. Makanya sebenarnya saya masih punya paket Bapak Ibu Saudara untuk 3 bulan atau 1 bulan ke depan, tapi tidak saya pakai. Saya fisioterapi di rumah sendiri sampai pada hari ini. Makanya tadi saya bilang sama Pak Gembala, pagi-pagi saya sudah mandi Pak, saya fisioterapi dulu. Jadi sebelum berangkat ke gereja. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini 2 kata ini, nunggu dan proses. Itu 2 situasi yang sangat-sangat tidak kita sukai biasanya. Bagaimana ketika kita nunggu cukup lama dan kita juga menjalani yang namanya proses. Ini saya melihat Mas Gavi yang sekarang tinggi besar, ganteng. Saya dulu ketika nengok di Citarum itu, wah kecil banget ya Bapak Ibu Saudara. Dan diproses sekarang jadi tinggi besar, ganteng gitu ya. Aku manggil anak lanang sampai gitu ya. Saya biasanya manggil anak-anak begitu. Nah Bapak Ibu Saudara perlu proses, nunggu waktu yang lama. Dan itu bukan situasi yang mudah, itu bukan situasi yang gampang Bapak Ibu Saudara. Membutuhkan ketekunan, kesabaran. Kalau tadi percaya itu berbicara iman, iman yang teguh, bukan iman yang mudah goyah. Karena kalau iman kita tidak teguh di dalam Yesus, nunggu bosen. Diproses enggak kuat, maka kita akan mencelat, keluar maksudnya. Begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah saudara-saudara, zaman sekarang itu kan zaman yang serba cepat, serba canggih, serba luar biasa. Kehidupan yang begitu dinamis, ya. Di rumah, ya, sambil rebahan itu jajanan bisa datang, makanan bisa datang, paket bisa datang. Karena memang zaman sekarang zaman mudah, belanja online. Tuh, anak saya itu biasanya kalau saya pulang, wah, nang meja di depan itu sudah ada beberapa bungkusan itu. Apa iki, Nduk? Gitu. Itu Pak, untuk ulang tahunnya mama gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Iki apa, Nduk? Jadi barangnya datang sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dulu kita manual, kalau ke bank itu ngantri sampai ke JU, sampai ke Meng, sekarang dari rumah mau transaksi bisa, ya, dengan mudah, tanpa resiko, rasanya ATM juga bisa. Pembayaran berbasis aplikasi juga sangat mudah. Ya, kalau Pak April ini tentu sangat menguasai, sangat mengerti karena di bidangnya juga Pak Atmoko. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kemudahan yang mungkin setiap hari bisa kita nikmati, tidak seperti zaman dulu. Ya, bagaimana kita ngantri cukup lama, segala sesuatu itu Bapak Ibu memiliki satu tahapan yang begitu panjang, tetapi dalam kehidupan sekarang serba mudah, serba cepat, serba praktis. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kemudian hal ini terbawa dalam kehidupan kita ketika kita percaya, ketika kita beriman dalam pergumulan hidup, dalam perjuangan iman, kita seringkali fokusnya bukan kepada proses, tetapi fokusnya kepada hasil. Aku ento opo, doaku wis dijawab atau belum. Ya, tanpa kemudian kita ini mengabaikan atau kita ini melewati yang namanya proses. Karena apa? Karena Allah itu bekerja melalui proses. Kalau Bapak Ibu Saudara, orang-orang hebat yang disiapkan oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang luar biasa lewat proses Bapak Ibu Saudara. Tidak potong kompas. Nek potong kompas biasanya cepat naik tapi juga cepat ambruk. Cepat diproyeksikan tetapi tidak bertahan lama. Karena apa? Karena karakternya belum terbentuk, imannya belum terbentuk, ya, kehidupannya, pengalaman dengan Allah belum terbentuk. Nah, makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita memperhatikan,
kita mau mengikuti bagaimana proses Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Allah kehendaki, karena Bapak Ibu Saudara, rancangannya itu indah, rencananya itu baik. Dia tidak merancangkan kecelakaan, tapi merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Allah bekerja melalui proses untuk membentuk apa? Hati, membentuk apa? Karakter, membentuk apa? Iman kita, sehingga kita siap melewati proses untuk menerima berkat. Kalau kita berfokus pada hasil, berfokus pada berkat, Bapak Ibu Saudara, biasanya orang tidak akan tahan. Orang akan mengalami berbagai macam situasi yang mungkin tidak dikehendaki. Mari kita belajar pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dari seorang nabi kecil, seorang tokoh yang namanya Habakuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pasal. Kalau saya memperhatikan pasal 1, dia bergumul, dia berdoa, dia memohon belas kasihan Allah. Tentang apa? Tentang Yehuda yang carut marut. Hukum jungkir balikkan, tidak ada keadilan, orang benar itu mengalami penindasan, kemudian berbagai macam situasi krisis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di tengah-tengah bangsa Yehuda. Pengennya Habakuk itu berdoa, "Mbok ya Tuhan, pulihkanlah Yehuda, pulihkanlah negeri ini." Tapi jawaban Tuhan beda, Bapak Ibu Saudara. Allah memakai, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memperhatikan, membangkitkan orang Kasdim atau bangsa Babel untuk mendisiplin, untuk membentuk, Bapak Ibu Saudara, untuk mengajar bangsa Yehuda. Itu yang terjadi. Mintae dipulihkan, jawabannya pembentukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dari Nabi Habakuk kita memberikan satu perenungan penting yang akan kita bawa bersama-sama dalam kehidupan kita, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yang berbicara sekolah kehidupan, menunggu yang namanya proses, ruang tunggu, penantian, Bapak Ibu Saudara, tetapi penantian bukan penantian sia-sia, penantian dengan iman, penantian dengan pengharapan yang teguh, sehingga Bapak Ibu dan kita semuanya bisa melewati proses dengan iman yang teguh, sehingga kita mendapatkan apa yang Allah percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita merenungkan bagian-bagian ini. Pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjaga dan menanti waktu Tuhan. Ini bagian yang pertama. Mari kita akan perhatikan bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat dalam ayat yang pertama dari Habakuk pasal yang kedua, bagaimana kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita semuanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Berjaga, menanti, menunggu. Bapak Ibu Saudara, bukan sembarang menunggu, tetapi menunggu dengan berjaga, menunggu dengan siap siaga, menunggu dengan setia. Oh, gambarnya sebenarnya yang harus diperlihatkan adalah gambar menaranya. Ini gambar patung, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu ke bandara ada yang namanya ATC kalau tidak salah. Ada menara di bandara. Setiap bandara ada, setiap pelabuhan ada. Bapak Ibu Saudara, ada mercusuar. Karena itu sangat penting. Di dalamnya pasti ada petugas yang akan menerima berita penting, yang akan menyampaikan berita penting. Kapan pesawat harus landing, kapan pesawat harus take off, itu harus melewati yang namanya menara pengawas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, diperhatikan dengan baik bagi mereka yang berjaga. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Habakuk ketika dipakai oleh Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan daripada Allah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang Habakuk itu berjaga, menanti,
Walaupun apa yang dia minta, apa yang dia doakan itu belum terwujud, belum tercapai, belum terjadi, tetapi dia tetap siap siaga. Istilahnya tidak mutung. Ya Bapak Ibu Saudara, orang mutung tetapi tetap menyiapkan diri. Habakuk bergumul berdoa atas krisis Yehuda, dan Tuhan waktu itu belum menjawab dengan pemulihan, tetapi memakai bangsa Babil untuk menghukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, godaan terbesar, godaan terberat saat kita menghadapi penantian, saat kita menghadapi pergumulan, saat kita berdoa adalah menyerah di tengah jalan sebelum apa yang Allah janjikan itu diberikan bagi Bapak Ibu dan saya, sebelum rancangannya itu digenapi. Nah seringkali kok suwe timen. Ya, mungkin yang Bapak Ibu Saudara pernah nunggu, Bapak Ibu Saudara, kuwi ngrasake suwene ra karuan kan. Kok lama sekali, ora teko-teko, ora dijawab. Aku berdoa sudah mungkin puluhan bulan atau puluhan tahun, tetapi kok belum terjadi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana dalam kebenaran firman Tuhan kita tetap berjaga, kita tetap setia, kita tetap taat Bapak Ibu Saudara, menantikan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan dan waktu kita ini berbeda. Nek kita kan pinginnya cepet, prosesnya cepet Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Itu yang seringkali kita inginkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita perhatikan, iman bukan berfokus pada masalah atau pergumulan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kepada Tuhan, kepada Yesus yang sanggup, yang mampu mengatasi setiap masalah, setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam pasal yang ketiga, ini ayat-ayat yang sangat terkenal, nanti saya sampaikan pada poin yang ketiga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, ya semuanya mengecewakan, kambing, domba, sapi semua terhalau dari kurungan. Tetapi seorang yang namanya Habakuk, Bapak Ibu Saudara, tetap beria-ria, tetap bersukacita, tetap menjadikan Allah yang hidup itu bagian dari kehidupannya, yang tidak pernah dia tinggalkan. Nah ini bukan perkara yang gampang, inilah yang namanya proses. Penantian atau ruang tunggu itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakainya menjadi sarana untuk membentuk kita. Sing dibentuk apa? Sing dibentuk ketekunannya, kesabarannya, kerendahan hatinya, supaya kita menyadari bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang diproses, kalau kita sedang menunggu, berarti itu adalah bagian di mana Tuhan mengizinkan kita ini dibentuk. Ben saya sabar, saya rendah hati, saya tekun, dan pasti Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi satu pribadi yang luar biasa. Ketika proses bisa kita lewati dengan sukses Bapak Ibu, maka dalam kehidupan kita akan menikmati bagaimana kebersamaan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu, kalau hari ini kita sedang ada di dalam ruang tunggu, kalau kita sedang menanti, kalau kita sedang diproses, mari Bapak Ibu Saudara, sabaro, tekuno, kan begitu. Karena itu akan membawa hal yang baik dalam kehidupan kita. Karakter kita akan dibentuk, hati kita dibentuk, iman kita dibentuk. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Gambarnya bisa berubah sendiri ya.
Saudara. Nah ini yang saya maksud tadi menara ya. Itu memang bukan menara zaman dulu, zamannya Habakuk Bapak Ibu Saudara. Di mana Habakuk itu berjaga. Ini di Spanyol atau di Spanyol kayaknya. Nah ini gambar menara, gambarannya begitu. Bagaimana seseorang berjaga, mengawasi kota, mengawasi musuh, kalau ada hal yang penting yang perlu disampaikan. Hari ini mari kita berjaga, mari kita siap siaga, meskipun kita dalam proses, kita sedang dalam penantian, kita dalam ruang tunggu, tetapi kita menanti dengan iman, menanti dengan kesetiaan, menanti Bapak Ibu Saudara dengan penuh kesungguhan. Itu bagian yang pertama, berjaga, ya menanti waktunya Tuhan. Mari kita lihat bagian yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap percaya di tengah proses. Mari kita akan memperhatikan bersama-sama, ada 2 ayat penting yang perlu kita simak dari bacaan kita, yang tadi sudah dibacakan oleh Singer ya, Bapak Ibu bisa melihat kembali. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Proses itu sedang berlangsung Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya, pasti digenapi dengan tidak menipu, pasti terjadi, pasti digenapi. Tinggal kita ini mau nunggu, mau ikut alurnya Tuhan, jalurnya Tuhan atau tidak, jalurnya Yesus atau tidak. Ya Bapak Ibu Saudara, apabila ini yang sering kemudian kita ini keluhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Nek belum datang, nek kita masih nunggu, tunggulah, ya, nantikanlah dengan penuh iman, ya. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kan ada dari sisi kita. Biasanya dari sisi kita begini. Dalam pandangan kita, Tuhan kok lambat, kok suwe timen, kok ora dijawab-jawab. Kalau kita ingat peristiwanya, Maria dan Marta wis dikabari, kuwi saudaramu loro. Nek gur loro panu enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, wong akhirnya mati kan berarti sakitnya serius. Tetapi Yesus itu malah menahan diri, ora teko. Ya. Dalam Yohanes pasal 11 itu disampaikan supaya Yesus punya tujuan, supaya mereka belajar percaya, supaya mereka belajar beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kok harus nunggu patang dino, kok ora telung dino, porong dino, apa 2 hari? Ternyata kalau saya pelajari dari budaya orang Yahudi itu kayak orang Jawa di sini, dalam pengertian ini, karena beberapa waktu yang lalu, saya itu kan nungguin orang yang meninggal di depan rumah itu, karena kan nggak ada, yang ada hanya anaknya, dan anaknya itu keweden gitu Bapak Ibu Saudara, jadi saya nungguin. Nah ketika bapaknya sudah tak lihat sudah meninggal ya, sudah mati itu, dia itu bilang, dia ngubengi ruangan di rumah itu, istilahnya gusah itu ya, tahu gusah? kayak ayam ya. Ayo, ndang lunga. Wah, iki sing kon lunga apane iki? Dalam pandangan saya, tapi kan dia punya budaya sendiri kan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lah kan ada pandangan, oh, nek lagi 7 dina iki keliweran. Kan ada begitu. Tapi kita orang Kristen tidak ya Bapak Ibu Saudara. Kita orang-orang yang percaya pada Yesus, sesuai dengan ketika Yesus disalib, hari ini engkau bersama dengan aku di mana? Firdaus, sudah jelas. Sing percaya Yesus itu ke surga, ke Firdaus, yang tidak percaya, ya ke neraka. Kan begitu. Enggak mungkin nyantol neng lawang, nyantol neng arep omah, nyantol di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi itu dulu dalam budaya mereka, kalau orang baru mati 3 hari itu,
itu rohnya masih ada di sekitar rumah. Itu kepercayaan orang Yahudi. Makanya kenapa Yesus sampai 4 hari? Bapak Ibu Saudara, karena Yesus ingin menegaskan dia Allah, dia yang penuh dengan kuasa, penuh dengan keajaiban. Walaupun sudah 4 hari, Maria dan Marta mengatakan, wes telat, wes mati, wes tidak ada harapan. Tetapi bagi Yesus tetap ada harapan, ada mukjizat. Amin. Itu yang harus kita percayai. Tidak ada kata terlambat, sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, seringkali kita kan ngukur itu dengan waktu kita sendiri, ya. Tuhan itu kok lambat menolong aku atau menjawab doa kita karena kita mengukur sesuai dengan waktu kita. Sedangkan Allah itu bekerja sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, itu yang harus kita sadari Bapak Ibu. Bagaimana dalam kehidupan kita menyelaraskan kemauan kita, waktu kita, kehendak kita dengan rancangannya Tuhan, dengan kemauannya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat penting. Mari kita perhatikan, Allah itu peduli pada karakter daripada hasil. Nek karakter siap, kalau hatinya sudah siap, kalau imannya sudah siap, berkat itu pasti akan diberikan. Karena apa? Karena berkat, Bapak Ibu Saudara, tanpa karakter dan hati yang siap bisa menghancurkan. Bisa terjadi kesombongan, bisa melupakan Tuhan, bisa merendahkan orang lain, dan bisa yang lain-lain lagi. Kalau kita tidak siap menerima berkat atau jawaban Tuhan. Jadi Allah itu sangat peduli. Mengapa kita ini diproses? Mengapa kita harus menunggu? Mengapa kita harus menanti? Karena Allah lebih peduli pada karakter kita, pada pribadi kita, pada hati kita. Sukses itu melalui banyak proses Bapak Ibu Saudara. Bukan melalui banyak protes, kayak orang Israel ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saya sampaikan beberapa contoh. Abraham itu nunggu 25 tahun Bapak Ibu Saudara. Ini proses, ini nunggu, menanti yang namanya anak perjanjian. Kejadian 12 ayat 4, Kejadian 15 ayat 4, Kejadian 21 ayatnya yang kelima. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kok nunggu selama tahun? Padahal janji diberikan umurnya sudah 75, itu sudah impossible, sudah tidak mungkin. Nek waktunya semakin panjang, tentunya semakin tidak mungkin. Semakin adoh, semakin jauh dengan janji Tuhan, harusnya secara manusia. Tetapi kalau tidak seperti ini Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak akan disebut sebagai bapa orang yang percaya, bapa orang yang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Allah menghendaki bagaimana iman Abraham disiapkan, dibentuk, hatinya dibentuk. Makanya ketika dia dapat anak namanya Ishak, wis gede sudah besar. Kemudian firman Tuhan datang, Abraham, ya Allahku, besok pagi gowonen anakmu, persembahkan kepada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Awal Bapak Ibu Saudara, enggak. Pagi-pagi benar Alkitab mengatakan dia bangun, dia menyiapkan diri, dia bawa anaknya dan dia sungguh-sungguh mau menyembelih. Coba Bapak Ibu Saudara, nek baru 1 tahun, 2 tahun Tuhan menggenapi tanpa proses seperti ini, belum tentu. Belum tentu. Makanya Bapak Ibu jangan bosan-bosan. Ketika kita diproses, kita diizinkan Tuhan di ruang tunggu. Nantikanlah supaya hidup kita, hati kita boleh menjadi hati yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang kedua, walaupun ini contoh ya. Contohnya siapa? Ya contohnya Yusuf Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf itu menjadi Perdana Menteri. Yusuf itu menjadi penguasa. Tetapi yang harus dilihat adalah proses menuju ke sana. Kalau dia mampu mengampuni, kalau dia punya karakter rendah hati, mengasihi, itu bukan
tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk, tetapi melewati proses Bapak Ibu Saudara. Prosesnya apa? Penolakan, penderitaan, Bapak Ibu Saudara, kesakitan, fitnah, penjara, dilupakan orang, tidak diperhitungkan, dipandang sebelah mata. Itu bagian dari proses yang akhirnya apa? Menghasilkan satu karakter yang luar biasa, hati yang luar biasa, kasih yang luar biasa. Kalau dia mampu mengampuni, dan mengampuni siapa? Dia sudah punya kuasa Bapak Ibu Saudara. Dengan sekali perkataan saudara-saudaranya bisa dihukum semuanya. Tetapi itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena hatinya adalah hati yang siap mengampuni, siap mengasihi, siap menerima. Dan itu diwujudkan, itu dibuktikan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses akan menyiapkan kehidupan kita, menyiapkan iman kita, menyiapkan karakter kita, menyiapkan hati kita. Makanya ini jauh lebih berharga, jauh lebih penting. Bukan saya menaibkan berkat Bapak Ibu. Berkat itu pasti mengikuti. Kalau Tuhan sudah melihat sejauh mana Bapak Ibu dan saya memiliki kesiapan hati. Pasti Bapak Ibu, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Kita juga melihat karena tadi pagi Bapak Gembala menyampaikan tentang ketekunan berdoa. Mari kita akan lihat hal ini. Elia itu berdoa, Bapak Ibu Saudara, ora gur pisan pindu. Yuk kita lihat ya supaya Bapak Ibu tahu. Satu raja-raja, ya. Mari kita akan melihat bersama-sama. Satu raja-raja, pasalnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-45. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya bacakan ayat 42 nih Bapak Ibu Saudara. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Berarti Elia ini berdoa dengan sikap hati, dengan sikap tubuh, sebagai bentuk kesungguhan, berdoa dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas dan melihat, ya, ia melihat ke arah laut maksudnya, dan berkata, ora enek opo-opo, kosong, ya. Ini kan sekarang ini panas Bapak Ibu Saudara, musim kemarau. Aku menggambarkan bujangnya Elia itu naik ya ke gunung. Sidik naik ya. Wong namanya naik itu dengkule bisa pegel loh Bapak Ibu Saudara ya dikasih Tuhan. Nah kemudian lapor sama Elia, ora enek apa-apa. Ya toh. Elia berdoa lagi, terus kemudian bujang kowe munggah meneh, deloki nang laut. Ping pindho ora enek apa-apa. Ya, padang kayak sekarang ini, padang terang. Nah, orang Jawa bilang padang jimblang gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga kalinya dia berdoa, kemudian bujang diperintah, munggah meneh, deloken nang laut, enek apa kan begitu. Ping telu enggak enek apa-apa. Mungkin nek kita wis bosen ya Bapak Ibu, kesel aku, wis menggeh-menggeh gitu ya, dengkule wis pegel, enggak mau lagi. Tapi tidak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai 7 kali, dan ketika yang ke-7 kalinya, apa yang dilihat oleh bujangnya? Itu tak kasih gambar. Ada awan tapi hanya sebesar telapak tangan, kecil Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kecil di pandangan manusia, saudara-saudara, kalau di tangan Tuhan, di tangan Yesus, ya, 5 roti 2 ikan, itu bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, perempuan nih ya mungkin 5.000 lebih, nek bojone nek sing luwih saka siji bisa sampai berapa itu Bapak, mungkin 6.500. Nek nggawa anak siji berarti tambah lagi 6.000. Akeh banget. Mereka semuanya kenyang, mereka semuanya berkelimpahan. Ketika yang kecil, yang sederhana,
itu di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap berkat mari kita syukuri, dan setiap berkat yang Tuhan percayakan, mari Bapak Ibu Saudara, kita pergunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bersama-sama, jangan mengukur kasih Allah dengan apa? Dari cepat atau lambatnya Tuhan Yesus menjawab doa kita, tetapi mari kita mengukur kasihnya Yesus. Dengan apa? Dengan karakternya. Yang dari awal, bagaimana dia rela mati, rela berkorban, rela melepaskan kita, memerdekakan kita. Itu karakter daripada Allah. Karakter Yesus yang baik, yang penuh kasih, yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Nah itu yang harus dipegang. Nek kita ngukur, hari ini berdoa, hari ini dijawab Tuhan, oh berarti Tuhan mengasihi saya. Bukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengukur kasihnya Tuhan Yesus dari bagaimana karakternya, yang memang karakter yang setia, yang penuh kasih, yang penuh kemurahan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tetap percaya dalam setiap proses yang kita lewati dalam kehidupan kita bersama-sama. 3 terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang ketiga, hidup karena percaya, bukan hidup karena kenyataan, bukan hidup karena kita melihat. Saudara, mari kita perhatikan bersama-sama apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi di dalam Habakuk ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan melihat dalam Habakuk pasal yang ketiga sebagai ayat-ayat terakhir. Ayat yang keempat dikatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari kita akan sandingkan atau kita melihat bersama-sama pembalikan keadaan. Kalau di dalam pasal pertama itu seorang Habakuk itu protes, mengeluh, bergumul, piye to Tuhan, kok ora ono keadilan, piye to Tuhan, bangsa iki kok kaya ngene, piye to Tuhan, mbok ya dipulihkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, keadaan belum berubah, situasi belum berubah, doa belum dijawab. Habakuk pasal 3 ayat 12 sampai ayat 19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman bukan hanya saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang itu iman yang sangat penting. Iman yang menyelamatkan. Di mana kita harus sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu Saudara. Dan menerima Yesus dengan segenap hati. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, iman itu harus diwujudkan Bapak Ibu. Mungkin kalau hari ini kita berjuang. Karena judul firman Tuhannya nunggu, proses. Kalau hari-hari ini kita ini nunggu, kita ini Bapak Ibu Saudara sedang diproses, doa kita belum dijawab, mukjizat belum terjadi, kita hidup karena iman, karena percaya. Hidup kita karena Kristus, karena Yesus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau kita melihat ayat 18 dan 19, namun aku, walaupun sebelum-sebelumnya krisis,
sebelum-sebelumnya minus Bapak Ibu Saudara, sebelum-sebelumnya kelam, tetapi yang dikatakan oleh seorang Habakuk, aku tetap akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak ke bukit-bukitku. Bapak Ibu yang dikasihi, yang dipegang adalah pribadi Allah. Yang dipegang, yang diimani tetap Yesus. Meskipun belum melihat mukjizat, meskipun belum mengalami mukjizat, belum mengalami jawaban doa, tetapi tetap percaya. Karena tadi, jangan kita mengukur kasihnya Tuhan, itu hanya karena lama atau sebentarnya kita dijawab doa kita. Tetapi kita mengukurnya dari memang pribadinya, yang penuh dengan kasih, penuh dengan kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penantian kita tidak akan sia-sia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara, bukan pengharapan yang kosong, tetapi pengharapan yang pasti ketika kita memegang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini bagian terakhir sebelum saya tutup. Iman itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi, tetapi pada pribadi Yesus yang punya kendali atas seluruh kehidupan kita bersama-sama. Tidak ada kata terlambat, karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika kita menunggu, ketika kita diproses, tetaplah percaya, tetaplah beriman. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus adalah pribadi yang setia, pribadi yang baik, pribadi yang penuh kasih. Dan Dia pasti memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Hamba-Mu terbatas, tolonglah ya Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu jadi bagian dalam kehidupan kami yang menguatkan, meneguhkan, mengingatkan dalam setiap proses penantian, ruang tunggu. Engkau sedang membentuk kami, hati kami, iman kami, karakter kami, kehidupan yang berkenan kepadamu. Terima kasih. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Ku hidup karena percaya, karena Dia yang berjanji kepada Bapak Ibu dan saya adalah pribadi yang setia. Itulah yang akan kita pujikan Bapak Ibu. Buka hati, angkat hati kita bersama-sama kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya, Kau yang berjanji setia, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, kemenangan dari
darimu. Haleluya. Inilah hidup kami. Ku hidup karena percaya. Karena percaya. Kau yang berjanji setia. Berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah ya Tuhan, meski dalam kesesatan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan ku terima. Sekarang ku terima. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Biarlah musik tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini Bapak Ibu sedang menunggu, menanti di dalam proses Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara sedang bergumul, mungkin Bapak Ibu sakit, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang bergumul dan menanti akan jawaban Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan meneguhkan kita, supaya kita tidak lemah. Karena kita punya Allah yang setia, Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara dalam segala situasi dan kondisi. Mari kita bersama-sama menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara pada hari ini sedang bergumul, mari angkat tanganmu. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sedang sakit, mari Bapak Ibu Saudara, engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Dia melihat hatimu yang berpaut kepadanya. Jangan tinggalkan Yesus. Tetapi mari kita taruh iman kita kepada Yesus yang setia, yang mengasihi kita. Apapun yang sedang kita alami, kita percaya rancangan Tuhan Yesus, kehendaknya adalah kehendak yang terbaik. Bapa di surga, Engkau melihat setiap hati, setiap tangan yang terulur. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Engkau yang berkenan menurunkan tangan-Mu. Engkau yang berkenan menjamah setiap jemaat-Mu. Setiap yang sakit kami mohon kasih anugerah-Mu, mohon kekuatan-Mu dan jamahan-Mu di dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan terjadi atas setiap kami dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang menantikan setiap janji Tuhan dalam kehidupan setiap jemaat. Engkau yang berkenan melawat mereka Tuhan. Engkau yang berkenan menjamah setiap hati jemaat-Mu. Sehingga mereka diteguhkan, mereka dikuatkan. Mereka Tuhan Yesus dipimpin oleh firman Allah dan Roh Kudus yang senantiasa berdiam dalam kehidupan hati setiap jemaat-Mu, yang terus bekerja menyatakan Tuhan kekuatan dan penghiburan, penyertaan yang begitu luar biasa. Setiap mereka yang letih lesu, ada beban berat, Tuhan tolong Kau yang sanggup mengangkat, memulihkan setiap hati yang letih lesu, sehingga bangkit kembali ya Tuhan, beriman, percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melawat pribadi lepas pribadi, supaya mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang dipulihkan, jemaat-jemaat yang kuat,
jemaat-jemaat yang teguh, jemaat-jemaat yang senantiasa tahan dalam setiap proses dan menunggu, menanti sesuai dengan waktu, kehendak dan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, Haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. ku terima sekarang. Sekali lagi ku terima. Sekarang Sekali lagi ku terima. Terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya serahkan kepada Bapak Diakon Denny. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan sampaikan bagaimana kita harus tetap percaya menanti proses dari Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan berkati dalam kehidupan kita, baik berkat jasmani, materi maupun rohani. Mari saat kita memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Oleh persembahan kita, perpuluhan kita, persembahan khusus kita akan persiapkan dengan menaikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Kami dari undang dari PBI dapat melayani dalam persembahan dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap pimpinan, penyertaan, bahkan berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami dan kami boleh menikmati tiap hari Tuhan. Saya Tuhan, kami memberikan persembahan kami, perpuluhan kami, persembahan khusus kami ke hadapan-Mu. Kiranya setiap persembahan ini Engkau sucikan, kuduskan, layakkan sehingga boleh dipakai untuk setiap pelayanan di tempat ini untuk memuliakan Engkau. Terima kasih, kami serahkan persembahan kuasa-Mu di dalam satu nama, Tuhan kami, Allah kami, yaitu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk pelayanan dari PBI. Saat ini kita akan memperhatikan dan menyimak untuk berita sepekan. Yang pertama, Gembala Sidang, pemimpin gereja, dan seluruh jemaat turut bersimpati atas berpulangnya Bapak Gianto, ayahanda dari Bapak Amos Bambang Juntoro dari KPW Efrata. Kiranya damai sejahtera serta penghiburan dari Tuhan Yesus melimpah bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, kunjungan serentak dilaksanakan hari ini. Mari jemaat yang terpanggil untuk ambil bagian silakan berkumpul di gereja. Dan pada pukul 11 siang kita berangkat bersama-sama. Mari melayani Tuhan, menjangkau jiwa dengan kasih yang nyata. Yang ketiga, ini adalah minggu pertama, hari Kamis dan Jumat, pukul 4 sore ada kunjungan. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai tim kunjungan, silakan menghubungi Ketua Kunjungan Bapak Immanuel Edwin Dirianto. Yang keempat, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan Minggu 9 Agustus 2026, pukul 11 siang, mohon kehadiran semua pengurus. Yang terakhir, upacara gereja Perjamuan Kudus akan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026 di ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Mari semua jemaat dan pelayan perjamuan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Gereja mengundang untuk jemaat ambil bagian dalam kegiatan doa. Yang pertama, doa pagi online setiap hari Selasa, pukul 4:30 sampai 5:30 pagi. Doa Hana kaum wanita setiap hari Selasa, mulai pukul 3 siang. Ibadah doa dan pujian setiap hari Rabu mulai pukul 6 sore. Doa pagi onsite, tatap muka, hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30 pagi. Dan doa Daniel, doa pribadi 3 kali sehari, jemaat dapat menentukan waktunya masing-masing. Untuk kegiatan sepekan dan jadwal pelayanan, Bapak Ibu Saudara dapat melihat dan mempersiapkan diri. Gembala Sidang, pemimpin gereja, dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun. Tanggal 4 Agustus, Ibu Elizabeth Priskilawati. Tanggal 6 Agustus, Saudara Immanuel Eben Mariot. Selamat ulang tahun, panjang umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan, kehormatan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. PBI kembali dapat melayani untuk persembahan khusus untuk mixer, dan nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk doa berkat dan doa penutup.
Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur, kami diperbolehkan untuk menaikkan pujian, syukur penyembahan kami kepada Engkau. Dan kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang terus mengajar kami supaya kami untuk sabar menunggu pembentukan Tuhan tentang karakter dan iman kami bersama-sama. Supaya kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan urapan Allah yang maha tinggi. Supaya hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal, baik berkat rohani, pertumbuhan iman mereka semakin dewasa, berkat jasmani, kesehatan, kesembuhan, kesempurnaan, berkat materi Engkau mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka hari lepas hari. Bahwa seluruh jemaat-Mu bertumbuh, dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk di dalam rancangan kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna, dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga penguasa bumi dan surga ini, dengan taat setia melakukan segala kehendak firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Engkau. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kebutuhan mereka hari lepas hari. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga, diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, sehingga suami, istri, anak bersama-sama membangun keluarga dengan sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda generasi penerus gereja ini, dituntun, dibimbing langkah hidup mereka, masa depan mereka, sehingga berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja, diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama, juga menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Engkau menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu untuk gereja ini. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina mereka dengan kasih-Mu dan dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, baik para pendeta, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KBW, guru sekolah minggu. Kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga kami bersama-sama dapat melayani Engkau, membawa gereja-Mu ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bertelut, bersujud di hadapan-Mu dengan segala pergumulan mereka.
Engkau menjamah menguatkan iman mereka, sehingga mereka tangguh di dalam menghadapi pergumulan mereka. Mereka yang merindukan dan berdoa kepadamu segala keperluan kebutuhan mereka, Engkau mendengar dan Engkau menjawab lebih dari yang mereka doakan. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Yusafat Sugianto. Kami berdoa untuk Pak Joko Sulistiono, Pak Gimin, Pak Haryanto, Pak Budi Wibowo, juga Pak Yelzen Sunardi. Juga kami berdoa untuk Bu Rosmani Purba, Rosmiati. Juga kami berdoa untuk Bu Trimo. Kami mohon lawatan Tuhan atas mereka semuanya. Engkau menjamah mengangkat segala sakit yang mereka derita. Dan Engkau menyembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu yang besar di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang lemah iman. Kami mohon Roh Kudus menjamah hati dan pikiran mereka, supaya mereka sadar dan kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengikuti kebenaran firman-Mu dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun juga diberkati Tuhan, diberi umur panjang, diberi kesehatan, kekuatan yang prima, sehingga mereka dapat terus bersukacita di dalam mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, kasih setia dan kemurahan-Mu terus senantiasa menyertai dan memberkati. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami, menuntun membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu bersama dengan kami sehingga kami dapat membina, memimpin baik keluarga maupun gereja dengan kuat kuasa-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami. Berikan kami damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketentraman dalam menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan, dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin, Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Tuhan adakan syukur.
hari